kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan saya sebagai CGP. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu Dewan Guru semua. Kali ini saya akan melakukan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salah satu bentuk tugas saya sebagai CGP pada modul 1.4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erna Angelina. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Pasangrahan. Oke, baik. Kalau saya bilang SDN Pasangrahan bisa. Oh, salah. SDN Pasangrahan hebat, kita bisa. Siap? Siap. SDN Pasangrahan hebat, kita Bisa. Oke. Coba SDN Pasangrahan Hebat, kita bisa. Baik, teman-teman rekan guru semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi materi yang sudah saya pelajari di program guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Coba sebelumnya, apa sih di benak teman-teman semua tentang budaya positif? Kira-kira mendengar kata budaya positif itu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semua? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang bermanfaat. Kebiasaan yang bermanfaat. Ada lagi? Jawabannya sama. Baik. Baik, tadi ada teman guru kita yang menjawab kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bermanfaat. Nah, dari kebiasaan ya. Nah, jadi budaya positif di sini yang biasa, yang nantinya akan dibiasakan, yang menerap di sekolah kita. Kira-kira penting nggak sih budaya positif itu? Penting, sangat penting banget. Nah, kali ini kita akan membahas tentang budaya positif. Materi budaya positif ini sangat luas ya teman-teman, sangat luas dan ternyata banyak sekali. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang terakhir, sedikit resiko. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Wah, lumayan cukup banyak ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak guru tetap semangat ya. Oke, baik. Untuk menciptakan budaya positif tadi ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang memang sudah ada di sekolah kita. Nah, bagaimana supaya tetap terbiasa, tertanam dengan baik? Nah, ini keenam ini yang harus kita pahami. Konsep-konsep keenam ini yang harus kita pahami. Tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin kita sudah membahas sedikit ya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan ibu pengawas ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pada pendidikan sekarang kita harus memahami pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya kita harus mampu mengetahui kebutuhan murid, karena kita tahu setiap murid pasti memiliki kebutuhan masing-masing kan, memiliki minatnya masing-masing, memiliki hobinya masing-masing. Nah, ini yang harus kita pahami. Untuk apa? Untuk dapat mencapai karakter anak yang berprofil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi kemarin? Ada 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong,
kreatif, berpikir kritis, dan mandiri. Nah, yang kedua tadi ya ada posisi kontrol guru. Nah, di sini ada miskonsepsi kontrol guru. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Menurut ibu bapak, kita bisa mengontrol murid kita tidak? Bisa kalau di sekolah mah. Nah, contohnya saja ya, ada anak yang memang melakukan sesuatu hal yang tidak baik ya. Kita katakan hal itu tidak baik. Kamu jangan mengulanginya lagi, ya. Menasehati. Untuk saat itu mungkin anak tidak mengulanginya lagi, tapi kita keluar saja, ya. Kita lengah sedikit saja, bisa jadi kan anak melakukan hal kembali kan. Nah, artinya kita tidak bisa mengontrolnya. Itu hanya sebuah ilusi belaka. Ya, pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol diri. Kenapa? Karena ada di dalam diri anak itu sendiri. Jadi pada saat itu saja kurang leos makan ruang guru kan, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Saya, mungkin ibu bapak guru juga berpikir dengan memberikan penguatan positif kepada anak itu dapat menciptakan anak yang lebih baik ya. Seperti halnya anak melakukan sesuatu, kita berikan penguatan efektif. Ternyata itu tidak akan menjadikan anak akan menjadi lebih baik. Itu hanya sesaat, hanya ilusi. Yang selanjutnya, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seperti yang sudah kita sering lakukan, bahwa jika anak melakukan kesalahan, kita mengkritiknya, kan? Kita membuat anak, oh iya ya yang saya lakukan salah. Tetapi ternyata hal itu juga hanya ilusi. Tidak akan berubah karakter anak karena memang ada di dalam diri anaknya itu sendiri. Hanya sesaat, mungkin hanya berbicara kanan doang bisa berubah. Besok atau misalnya kita tidak tahu. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang kita selaku guru, kita merupakan orang dewasa bagi anak-anak kita kan. Kita mampu mengontrol, kita mampu membuat statement positif terhadap anak jika anak melakukan kesalahan. Ternyata itu hanya ilusi. Anak memiliki motivasi dalam dirinya melakukan hal tersebut. Mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dulu kita hanya mengenal ini nih, stimulus respon. Hanya Bapak dan Ibu guru pasti sudah belajar tentang stimulus respon. Nah, sekarang kita rubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kita menganggap kebutuhan kita sama, ya. Kebutuhan murid itu sama, kebutuhan semua murid itu sama. Ternyata itu salah. Ternyata realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan semua murid yang ada di kelas kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, ternyata kita rubah dari teori stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda, ya. Jadi tidak pada suatu hal tidak kita tidak mengajak siswa tuh ini gitu. Ternyata pasti anak itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini nih, kadang saya juga selalu merasa perilaku guru itu dianggap oleh kita suatu kesalahan. Ya, jika anak melakukan perilaku yang memang salah, kita anggap dia melakukan kesalahan. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Anak yang melakukan kesalahan itu pasti memiliki motif
motivasinya apa? Pasti dia memiliki kebutuhan yang akan dia penuhi. Jadi udah masalah yang memang kita salahkan, ya. Nah di sini nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya ya. Nah semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini ya. Jadi saya juga selalu menganggap awalnya setiap anak yang melakukan kesalahan itu ya itu suatu kesalahan, sesuatu yang buruk itu suatu kesalahan. Seperti anak yang nggak mau nulis ya, kita anggap itu suatu kesalahan kan. Kenapa sih kamu nggak mau nulis? Kan kita suka kayak gitu kan. Nah ternyata anak itu pasti memiliki kebutuhan apa yang kita tidak tahu. Nah semua perilaku memiliki tujuan, semua perilaku apapun. Nah nanti akan kita bahas selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini menurut konsep stimulus respon. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini ya. Jadi walaupun sama kita tadi diberikan penguatan positif, kalau anaknya yang memang nggak mau berubah ya tetap nggak mau, karena memang yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Ternyata tadi ya, kita sebagai guru tidak dapat mengontrol orang lain. Kita tidak dapat mengontrol anak didik kita. Selama kita di kelas, anak mau belajar menulis dan lain-lain. Kita ke ruang guru, kita tidak tahu kan apa yang mereka lakukan. Yang terakhir yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kayaknya ini sering kita lakukan. Jika anak melakukan suatu hal yang tidak baik, yang gagal, kita mau ya, perbaiki ya, kan kita membujuk ya di sini ya. Nah, ternyata ini juga kurang baik, Bapak Ibu ya. Karena pada saat itu saja, bukan muncul dari diri anak. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita nanti akan berkolaborasi dengan siswa dengan melalui konsep-konsep yang akan saya paparkan selanjutnya. Nah, disiplin positif. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, yang muncul dari motivasi intrinsik. Yang seperti apa sih itu motivasi intrinsik? Nah, dari arti disiplin ini, belajar tadi ya, ternyata muncullah disiplin positif. Tadi kebiasaan tadi ya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, tanpa reward, tanpa ancaman ataupun hukuman. Nah, disiplin di sini anak itu bukan melakukan sesuatu hal, itu bukan berarti karena dia takut atau karena dia nanti dapat reward dari guru. Seperti halnya anak-anak datang tepat waktu ya. Pagi itu kan jam 7 udah pada datang. Sebenarnya kita tidak tahu anak itu atau datang itu atau karena takut dihukum oleh ibu guru, atau memang sudah benar-benar muncul motivasi intrinsik dari diri anak. Yang kita harapkan adalah kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah kita itu sudah muncul dari dalam diri anak ya. Nah, ini sebagai pendidik, tujuan kita, tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini motivasi intrinsik dengan melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kita sepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan itu diantaranya apa sih? Nilai-nilai kebaikan
kebaikan. Apa? Nilai-nilai kebaikan yang Bapak Ibu tahu? Berbagi. Mau berbagi, takwa, Baca salam. salam, Baca doa. membaca doa, ya itu dong nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana supaya nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu dapat tertanam dengan baik di sekolah kita dan muncul dari motivasi intrinsik anak. Nah, contohnya ini seperti yang tadi ya, profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ini merupakan nilai-nilai kebajikan semua kan? Beriman dan bertakwa, mandiri kan? Bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Ini contoh-contoh nilai kebajikan ya. Nah, ini juga ada organisasi Family Years Program, ini toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, tadi ya, kerjasama, kreativitas, percaya diri, ini contoh nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Artinya umum di sini ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi motivasi tadi kan berhubungan dengan pasti anak itu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Semua orang melakukan sesuatu hal itu pasti ada alasannya. Dan ternyata segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah usaha terbaik yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Coba, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal. Nah, ini kebutuhan dasar. Jadi kalau ada anak yang ke sekolahnya lemes, gak semangat, udah dicari ke anak, jangan dimarahin ya. Karena kita mungkin anak itu di rumahnya gak sarapan kan? Atau mungkin gak dikasih uang jajan. Artinya ada sesuatu kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, sehingga anak melakukan hal yang tidak baik ya. Atau mungkin di rumahnya kebanjiran ya, itu kan mengancam keselamatannya, pasti kan nggak semangat kan sekolahnya. Atau mungkin lagi sakit ya, jadi melakukan sesuatu hal pasti ada alasannya dan untuk memenuhi kebutuhan ini ya. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan rasa diterima. Contoh saja kemarin kita kan selalu sering ya melakukan kegiatan kelompok di kelas ya. Saya menemukan ada anak yang seperti halnya tadi ya, kita tidak bisa mengontrol mobil. Pas saya keluar, pas saya masuk lagi, kenapa dia cemberut kan, merenung. Padahal tadinya ternyata ada kan di kelas saya, di kelas 5 kan masih ada anak yang memang belum lancar membaca ya. Nah, pada saat kegiatan kelompok, ternyata katanya saya mau nggak bisa baca, nggak diajakin. Nah, itu artinya makanya dia nggak senang, nggak semangat belajar kelompok karena ini rasa diterimanya itu, kebutuhan rasa diterimanya tidak dia dapatkan, sehingga dia melakukan hal itu, mengeluhkan berpisah dari teman-temannya ya. Nah, jadi kita segala sesuatu yang anak lakukan, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar apa nih yang memang anak tidak dapatkan. Yang kedua yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, ingin diakui, ingin didengar. Itu merupakan penguasaan, seperti halnya apalagi di kelas 1 biasanya penguasaannya tinggi. Anak memakai sepatu baru saja ya, biasanya ya Umian. Ya. Anak memakai sepatu baru saja kan, guru kok diem aja padahal sepatu aku baru. Nah, itu rasa ingin didengar.
pernah di aku itu rasa penguasaannya mau kalau ibu guru kalau kalau kebutuhan dasar penguasaannya tidak terpenuhi, bisa jadi nih anak jadi nggak suka. Aku nggak suka lah belajar sama Umi. Ya, padahal sepatu aku baru tadi Umi diam-diam aja. Nah, jadi alasan itu ternyata ini kebutuhan penguasaannya tadi ya. Nah, yang selanjutnya kebebasan tadi ya. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini kebebasan ini juga harus kita penuhi ya Bapak Ibu, karena memang kebebasan anak berekspresi ini bisa menjadi lebih baik dalam pembelajaran. Seperti kemarin, apalagi kalau anak sudah istirahat di kelas itu, terus menggambar. Biasanya dengan menggambar kita tentukan temanya, dengan mereka bebas menggambar apapun, anak lebih senang yang mana? Menggambar bebas. Iya, menggambar bebas ya, menggambar bebas. Karena memang, ini kebutuhan dasar anak akan kebebasan ini memang harus terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Nah, makanya dalam belajar kita tidak fokus aja kan terhadap materi kan, ayah humornya ya, kalau tadi ya ada humornya, atau melakukan permainan-permainan kecil, ice breaking kayak gitu ya, untuk meningkatkan semangat anak. Ya, harus ice breaking dulu nih. Biar dia ngantuk. Nah, coba biar tidak ngantuk. Tepuk satu. Tepuk satu. Enggak, kalau tepuk satu boleh ditepuk. Kalau kata saya, tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk dua. Ada yang belum fokus. Kalau tepuk dua berarti diam. Oke, kita kembali lagi ke sini, kembali ke laptop. Oke. Ada contoh kasus nih. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2. Siapa yang wali kelas 2? Ya. Nih, ini ceritanya ya, ada kasus Ibu Ambar, katanya wali kelas 2 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Ibu Ambar untuk mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ya, apa yang akan kita lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal itu? Sering mengambil makanan temannya? Kan ada laporan ya, si Doni mah ngambil makanan aku aja. Kira-kira apa coba? Mungkin dia belum makan dari rumah. Mungkin Ada kemungkinan karena kenakalan dia sendiri. Malah Bisa jadi. bukan karena kebutuhan, tapi karena ada gangguan pada dirinya. Bukan karena kebutuhan. Tadi kan kita sudah membahas ada 5 kebutuhan. Nah, coba nih ya. Yang jika si Doni pas kita tanya, kita panggil kan si Doni kan? Bu, karena aku lapar Bu, kan orang tua aku, mama aku nggak bikinin aku bekal makan. Nah, kalau kira-kira kalau si Doni jawabannya kayak gini, kebutuhan apa coba? Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, tadi itu makanan ya. Nah, kalau si Doni menjawabnya kayak gini, Doni, kenapa? Apa alasanmu mengambil makanan temanmu, Doni? Karena saya senang aja Bu, teman. Jadi kalau saya ngambil makanan teman jadi merhatiin saya. Berarti mungkin iya si Doni itu nggak diajakin tuh sama teman-temannya kan. Nah, kalau pada kasus ini, kalau si Doni jawabnya kayak gini, berarti dengan dia mengambil temannya, oh ya, berarti dia butuh perhatian. Berarti kebutuhan apa tadi dari 5 kebutuhan dasar tadi? Kebutuhan kasih sayang. Tepuk tangan untuk Ibu Rahana. Iya, selanjutnya jika si Doni menjawab kayak gini, Doni merasa hebat katanya. Saya merasa hebat Bu dengan saya ngambil makanan teman-teman. Jadi kan teman-teman takut sama saya. Jadi nurutin apa yang Doni
Mau. Kebutuhan apa kira-kira? Kebutuhan kekuasaan. Betul sekali ya. Nah, yang selanjutnya Doni merasa bosan Bu. Nih, yang selanjutnya Doni, kenapa kamu ngambil bekal teman kamu kan? Cek Doni gini, aku bosan aja Bu, bekal makanan yang dibawakan ibu dari rumah telur nih, mie goreng lagi, yang teman-teman beraneka ragam. Makanya saya mau ngambil makanan punya teman-teman dulu. Nah, kebutuhan apa ya kira-kira ini? Kebutuhan apa? Ya tadi kayaknya bosen Bu. Makanannya ini aja. Kebutuhan bertahan hidup kan udah tadi. Karena dia lapar, nggak mau makan. Kalau ini kebutuhan apa dari 5 kebutuhan tadi? Coba kebutuhan diklik deh kebutuhan apa? Kebutuhan kebebasan. Karena dia bosen sama mamanya dikasih bekalnya mie goreng lagi bosen Bu. Makanya dia mau ngambil supaya dia bebas. Saya mau bekal yang lain juga gitu. Makanya dia melakukan hal itu ya. Yang terakhir Doni melakukannya karena iseng aja Bu. Terus kan teman-teman jadi senang. Bukan jadi senang, jadi marah kan sama Doni. Jadi Doni melihat teman-temannya marah itu dia itu senang gitu ya. Nah berarti kebutuhan apa ini? Kebutuhan yang terakhir itu tadi apa sih? Kebutuhan kesenangan. Jadi segala sesuatu itu yang anak lakukan pasti ada alasannya. Pasti untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kita sebagai guru awalnya harus mengetahui dulu. Jadi jangan menjudge anak yang salah itu tadi itu ya dari awal ya. Anak melakukan perbuatan yang menyimpang itu bukan suatu kesalahan ya. Jadi tugas kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, kembali lagi yang tadi ya. Doni melakukan hal tadi itu kan karena ada motivasinya kan? Karena ada apa sih dia mau apa gitu kan tadi alasan-alasannya. Nah, motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti halnya anak datang pagi-pagi itu kita tidak tahu anak itu memang sudah diciptakan dari dirinya karena emang saya harus pagi Bu gitu. Sekolah kan nah itu ternyata mungkin ada anak yang memang kalau kesiangan nanti kan dimarahin guru. Nah, kalau alasannya, kalau motifnya karena itu berarti ini masih dalam motivasi ekstrinsik. Karena takut aja sama kita kan? Dorongan dari luar. Iya. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Pancina datang apa lagi di alam. Ya. Ternyata itu bukan dalam dirinya. Nah, kita sebagai guru harus menanamkan ini. Kita harus menanamkan anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa datangnya pagi? Bukan karena ingin dapat penghargaan dari guru, bukan karena ingin dapat sanjungan, bukan karena takut sama ibu guru. Seperti halnya anak memakai pakaian rapi, kan? Bukan karena disuruh sama ibu guru, bukan karena takut kalau nggak rapi takut dihukum sama ibu guru, bukan. Yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik yang muncul dari diri anak untuk yang memang mereka menghargai dirinya. Memang ini yang harus saya lakukan, ya. Ini yang harus saya lakukan. Jadi muncul dari dalam diri anak. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin untuk hukuman dan konsekuensi ini sudah tidak asing lagi ya dari Bapak Ibu guru ya. Restitusi itu apa sih? Ternyata saya juga mengenal
kata dan konsep restitusi ini di pendidikan guru penggerak saja. Oh, ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan anak untuk menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya juga sering sekali melakukan hukuman terhadap anak. Ya. Hukuman itu yang seperti apa? Tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, kita kembali lagi ke kasus anak yang tadi datang terlambat atau tidak mengikuti upacara hari Senin. Tidak mengikuti upacara hari Senin. Lari 3 kali keliling lapangan. Nah, itu berupa hukuman kan? Direncanakan tidak? Tidak kita rencanakan. Murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Untuk hukuman itu, murid tidak tahu saya akan dikasih gimana ini sama ibu guru, sama pak guru, ya. Memang tidak terencana. Dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau yang tadi lari itu kan hukuman fisik ya. Kalau psikis mungkin seperti halnya apa? Anak dipukul itu fisik, Pak. Kalau psikis, anak dikasih talaran. Nah, itu juga hukuman, memang kata kita tadi hukuman positif ya. Memang hukumannya positif ya. Seperti halnya kamu menghafal 3 surat pendek ya, itu memang hukuman positif tadi ya. Tetapi ternyata hukuman positif yang kita lakukan itu hanya dorongan dari luar. Setelah apa ya sudah kan, bisa jadi Senin depannya mereka terlambat lagi. Karena memang munculnya bukan dari dalam diri anak. Kalau konsekuensi ini terencana Bapak Ibu ya. Jadi adanya kesepakatan dulu. Kalau saya tidak mengikuti upacara di sekolah saya itu ada aturannya. Kalau tidak mengikuti upacara, contohnya apa? Menghafal kalian ya. Itu anak sudah tahu, tapi tetap untuk konsekuensi dan hukuman ini merupakan motivasi yang dari luar atau ekstrinsik. Tetap untuk konsekuensi membuat murid tidak nyaman. Memang dia tahu konsekuensinya. Kalau dia tidak mengerjakan tugas, dia tidak dapat nilai kan? Kalau dia tidak mengerjakan tugas, dia tidak dapat nilai. Dia sudah tahu itu, tapi tetap dia merasa nggak nyaman nantinya karena dia tidak mendapat nilai. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, biasanya kita masih melakukan kadang sebagai penghukum, kadang kita juga memantau murid ya. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi diperbaikinya itu bukan oleh kita, tapi oleh dia. Dengan cara apa? Dengan cara kita berkolaborasi dengan anak, berdiskusi dengan anak, mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri dengan masalahnya. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa melaksanakan restitusi ini. Ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Masih ada di kita yang masih sebagai penghukum? Mudah-mudahan enggak ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, memantau. Yang keempat yaitu sebagai posisi kita sebagai teman. Yang kelima, posisi kita sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang diharapkan adalah kita sebagai manajer dapat mengelola murid dengan baik. Sebagai penghukum kadang kita secara tidak sadar kita kadang menjadi penghukum bagi murid-murid kita. Seperti halnya tadi walaupun hukumannya positif ya, tetap anak merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Datangnya pagi-pagi upacara nih. Iya gitu. Itu juga psikis kan? Artinya anak kan, kenapa kamu kesiangan? Kan? Kita dengan nada yang tinggi, walau cek orang mah itu serasa bukan menghukum, ternyata kita menghukum. Karena anak merasa pasti nggak enak dimarahin sama ibu guru, sama pak guru pasti merasa nggak enak.
membuat merasa bersalah pemantau, teman, dan manajer. Nih contohnya ya, siswa terlambat mengikuti upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira posisi apa ya? Penghukum, fisik penghukum. Oke, tepuk tangan untuk Ibu N. Ya, yang selanjutnya nih, berapa kali sih Ibu harus bilang kamu selalu mengecewakan Ibu? Nah, posisi kontrol apa ya ini? Kembali lagi, posisi kontrol yang tadi ada berapa sih? Ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau. Artinya kalau pemantau ini membandingkan. Harusnya kan kalau kamu tahu kan, kalau datang terlambat apa yang harus kamu lakukan? Memantau. Teman, biasanya kalau teman itu bahasa kita menyampaikan, terus ngajak kamu nggak kasihan ibu kayak gitu kan? Ini manajer. Nah coba. Kalau kasus yang ini tadi udah terjawab ya penghukum. Nah kalau kasus yang ini gimana nih? Berapa kali ibu harus bilang kamu selalu mengecewakan ibu? Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus bilang kamu selalu mengecewakan ibu? Iya, seakan-akan kita memang tidak memarahi murid ya, tetapi oh iya ya ternyata saya sudah membuat ibu guru kecewa ya. Terus anak merasa nyaman nggak kalau punya perasaan kayak gini? Enggak. Dan posisikan mudah-mudahan kita setelah belajar ini tidak memposisikan diri kita sebagai penghukum ya, Bapak Ibu, apalagi dan pembuat merasa bersalah. Nah untuk kasus siswa terlambat, ibu gurunya ada yang ngomong kayak gini, kamu terlambat mengikuti upacara, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Setelah upacara, kamu tinggal dulu di luar kelas dan kamu mendapatkan tugas tambahan dari ibu. Penghukum. Apa? Ada yang siap menjawab? Kamu terlambat mengikuti upacara. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Emang Ada sebagai teman. sebagai pemantau. Tadi itu kata saya kalau pemantau itu membandingkan apa? Ada memang udah ada aturannya. Jadi anak memang sudah tahu sebenarnya kalau saya melakukan hal ini ya, ada konsekuensinya ini. Tapi tetap dengan pemantau anak masih memiliki rasa tidak nyaman. Karena dia harus memang iya ya. Kalau saya itu saya harus mengerjakan tugas. Nah yang ini, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Untuk kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah dari kata-katanya juga udah jawab. Ini dari posisi kontrol guru, posisi teman. Oke, yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tahu bu, saya datang terlambat katanya gitu ya. Kira-kira lalu bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi ulang ya. Makanya kamu bangunnya jangan terlambat, bangunnya pagi-pagi. Kalau hari ini kan harus upacara, jangan dari kita, supaya dari anak sendiri. Anak bisa kok. Anak bisa berubah sendiri. Karena memang dari diri dianya, intrinsik tadi itu ya. Sedikit-sedikit Bapak Ibu, saya juga karena sudah belajar kemarin ya, sedikit-sedikit saya juga menanamkan. Nanti untuk kedepannya kita diskusi lebih luas lagi ya. Nah jadi mudah-mudahan kedepannya kita dapat memposisikan diri kita sebagai manajer.
lain manajer direktur ini ya, emang direktur di kelas ya. Memanage, mengelola anak. Nah, posisi kontrol apakah sih saya? Posisi kontrol apakah sih aku? Bapak bicara sekali dengan tingkah kamu hari ini. Kuis ini, kuis. Menyalahkan. Membuat merasa bersalah. Membuat Cung. masalah. Bapak kecewa sekali dengan tingkah laku kamu hari ini. Merasa bersalah. Membuat merasa Buat merasa bersalah. Yore, udah mantap nih. Yang selanjutnya, kamu selalu saja salah, tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu salah. Kamu selalu Sama. Oh, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Memantau. Mantap. Memantau. Oh, salah deui bahasa orang salah deui. Bener. Orang salah deui. Kan anak pasti terpojokan dengan bahasa guru yang seperti ini, kan? Kan hukumnya. Kamu selalu menyalahkan. Dihukum psikisnya, ya. Anak pasti merasa down dengan kata-kata guru yang seperti ini. Pasti. Kan mainan bikin lagi ya. Iya. Disalahkan. Tadi itu kan anak sudah salah, kurang ditambah salah lagi atau kapan dia akan memperbaikinya? Apa yang nanti akan dia lakukan? Harusnya kayak gitu kan? Nah, kita lanjut. Kamu selalu saja salah, tidak pernah benar melakukannya. Sisi? Salah ya kamu. Kayaknya salah. Ini yang ini. Kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan mendapatkan nilai. Nah, ini pasti posisi pemantau. Iya, ada pilihannya. Nih di sini kan artinya jika tidak mengerjakan tugas, si anak jika tidak mengerjakan tugas, maka anak tidak akan mendapatkan nilai, kan? Nah, ini posisi pemantau. Kamu tahu kan, jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka biasanya pun nggak dapat nilai. Ayolah bantu ibu, ayolah bantu bapak, lakukan ini ya. Posisi sebagai teman. Kenapa sih kesiangan? Nanti lain kali jangan kesiangan lagi ya. Nanti kan ibu dimarahin sama kepala sekolah. Masa anak ibu kesiangan terus? Ayolah bantu ibu. Nah, itu posisi sebagai teman. Memang motivasinya tapi tetap masih motivasi dari luar. Nah, ini selanjutnya masih ada dua konsep lagi ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang mau berbagi, kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Supaya anak, Karena itu dibuat dengan melibatkan anak. Jadi perjanjian dengan anak. karena dengan keyakinan kelas kita membuat perjanjian dulu dengan anak, artinya kita melibatkan anak. Bukan peraturan kita. Ya, kalau peraturan kelas seakan-akan peraturan yang dibuat oleh kita. Terus di sini saya mau tanya, di kelasnya masih ada peraturan kelas atau Peraturan kelas tidak ada. peraturan kelas nggak ada ya? Nah, baik. Semoga setelah kita mempelajari ini, Bapak dan Ibu bisa membuat keyakinan kelasnya ya, artinya kesepakatan kelas. Kesepakatan yang dibuat oleh anak, yang anak memang meyakini. Nah, Bapak Ibu, di kelas saya, awalnya saya sudah membuat kesepakatan kelas seperti ini. Ini kesepakatan kelas saya. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini di guru penggerak, saya melihat, ternyata kesepakatan kelas saya ada yang kurang baik. Ternyata Ibu lihat poin kesepakatan kelas saya, poin kedua dan ketiga. Yang pertama, berpakaian rapi. Yang kedua, tidak ngobrol atau bercanda saat belajar. Yang ketiga, tidak mencoret-coret fasilitas kelas. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya yang ini semua ini dapat anak-anak saya, dapat anak-anak kelas 5. Bukan peraturan yang dibuat oleh saya.
Tapi ternyata saya menemukan kesalahan setelah saya belajar di guru penggerak. Ternyata untuk membuat kesepakatan kelas itu tidak menggunakan kata yang tidak efektif, menggunakan kata positif. Harusnya menggunakan kata positif seperti berpakaian rapi, selalu tersenyum, menjaga kebersihan. Nah, berarti kira-kira kalau tidak ngobrol atau bercanda saat belajar harus saya ganti dengan apa? Fokus ya, fokus dalam belajar. Harus kata-kata yang positif, jangan menggunakan kata yang negatif. Jangan tidak. Berarti kalau tidak mencoret-coret fasilitas kelas, artinya apa? Menjaga fasilitas kelas. Makanya kemarin saya dan teman-teman kelas 5, anak-anak kelas 5 kembali lagi tuh membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya anak dikasih kertas ya, tuliskan satu saja. Satu keyakinan yang ingin mereka lakukan di kelas ini. Apa sih tugas kalian di kelas? Apa sih tugas kita di sini? Sama, saya juga sebagai guru membuat karena emang itu kan aturan kita kan, aturan kita bersama guru dan murid. Jadi dibuat terus ditempel. Nah setelah itu kan banyak tuh ya. Nah untuk membuat keyakinan kelas itu kata-katanya harus bersifat abstrak ya, harus jangan jadi artinya umum ya, jangan buang apa ya, contohnya gimana ya? Kayak tadi berpakaian rapi. Berpakaian rapi itu kan abstrak. Yang seperti apa sih berpakaian rapi kan ya? Nah, jadi kata-katanya memang harus bersifat abstrak dan berupaya pernyataan universal, umum ya, umum. Dibuat dalam kalimat ini positif. Makanya saya harus mengganti keyakinannya dengan kata-kata yang positif. Terdiri dari beberapa poin saja agar mudah diingat Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, boleh 5, 6 atau maksimal 10 saja ya. Karena kalau terlalu banyak anak juga apa sih apa keyakinan kelas kita? Anak lupa kalau terlalu banyak ya. Terus disesuaikan dengan kondisi kelas. Kesepakatan kelas 1 dengan kelas 5 jelas berbeda pasti ya. Nah, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas termasuk kita, guru dan semua murid. Silakan. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, konsep terakhir. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. SDN Pasanggerahan? Bisa. Hebat. SDN Pasanggerahan? Hebat. Kita? Bisa. Oke baik Bapak Ibu. Semoga masih tetap semangat ya. Sedikit lagi. Oke, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini diprakarsai oleh Diane Watson, yaitu proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau karakter yang baik. Proses dialog yang dijalankan oleh guru dengan murid untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari konsep-konsep sebelumnya, nah ini adalah segitiga restitusi yang harus kita jalankan untuk menciptakan anak, timbulnya motivasi intrinsik dalam diri anak. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Prosesnya seperti apa? Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Setiap perilaku yang salah itu anak akan mendapatkan pembelajaran dari apa yang dia lakukan. Jangan dijudge salah ya.
pertama. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan pernyataan kepada murid, oh iya nak, wajar. Setiap orang itu punya kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna kan? Piraku eta anak kudu bener baik kan? Memang kita harapkan benar. Nah, langkah-langkahnya bagaimana supaya anak dapat menjadi pribadi yang baik. Berbuat kesalahan itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah kok melakukan kesalahan yang kamu lakukan. Di sini ibu bukan mencari siapa yang salah. Nih kalau ada yang berantem kan, bukan mencari siapa yang salah, tetapi kita cari solusinya, kita tanyakan. Nah, dengan langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu seperti tadi. Iya, kembali lagi ke konsep kebutuhannya. Mudah-mudahan memang masih ingat ya, dan memang harus ingat karena akan kita terapkan di sekolah kita. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jangan usahakan Bapak Ibu, jangan menanyakan mengapa kamu melakukan hal itu. Kunaon gelut, ya. Jangan ditanyakan itunya. Karena yang berlalu memang sudah, ya kan tidak bisa mengulang lagi kan. Kenapa kamu terlambat? Jangan kenapanya, tapi alasan dia terlambat itu apa? Itu yang harus kita tahu. Alasan dia terlambat itu apa? Seperti kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Punya alasan kan kenapa? Coba kenapa hari ini bisa terlambat? Ibu mau tahu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Atau kita bisa mengajukan pernyataan lagi, kamu bisa kan melakukan lebih buruk dari ini. Kalau anak yang lagi berantem kan, bisa jadi kan anak melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang dia lakukan kepada temannya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kan seperti yang kita tengok, itu Bu ngejek kan, jadi aku nggak terima. Itu kan memang dia bisa berantem karena dia merasa dia harga dirinya diambil kalah oleh temannya. Itu kan membuat sesuatu, dia melakukan perilaku yang tidak baik kan. Nah, ini perlu kita ketahui, ini perlu kita gali dari masalah yang anak lakukan. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan pada prinsip teori kontrol yang tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini yang terakhir, supaya anak dapat termotivasi dari dalam dirinya, bukan dari kita, bukan dari penghargaan, bukan dari hukuman. Apa keyakinan kelas kita? Kita bisa menanyakan nilai apa yang telah kita sepakati. Dengan melakukan hal yang demikian, kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa sih? Apa tindakanmu? Sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi kan anak tidak bisa nyerah lagi, karena memang anak sudah membuat keyakinannya dan mereka sudah menyepakatinya, ya. Jadi tahapan-tahapan itu yang harus kita lakukan untuk menciptakan anak agar bisa termotivasi secara intrinsik. Artinya gini, seperti halnya kita sholat. Sholat itu kenapa sih kita sholat? Atau karena perintah Allah? Atau karena kita ingin masuk surga? Saya mau sholat di yang masuk surga. Karena kewajiban Tuhan. Karena kewajiban. Karena kebutuhan. Karena memang itu perintah Allah dan kita yakini sebagai umat Islam kita harus melaksanakan sholat kan. Nah, budaya-budaya positif di sekolah juga bagaimana caranya supaya seperti tadi kita yakin bahwa ya saya memang harus sholat. Itu memang suatu kebutuhan, kewajiban kita sebagai seorang muslim kan. Nah, bagaimana budaya-budaya positif di sekolah dapat tercipta dengan sendirinya, dengan
motivasi intrinsik anak. Nah ini contohnya. Boleh mengenai dulu ya. Siang Nurul. Siang Bu. Nurul, kira-kira Nurul tahu tidak kenapa Nurul dipanggil ke sini? Tahu Bu, tadi Nurul berpentak-pentak dan merobek buku jingga. Habisnya Nurul kesal rumah salah lagi jingga mencontek hasil kerja Nurul ya Nurul Baraha. Nurul pasti kesal ya, Nurul pasti marah karena hasil kerja Nurul dicontek ya sama Indra. Ini juga pasti akan melakukan hal yang sama kayak Nurul. Itu juga pernah kok melakukan kesalahan ya. Melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi ya Nurul. Baik Nurul, pada saat tadi ya, apa yang melakukan? Ya Nurul langsung marahin jingga Bu. Enak aja jingga nyontek hasil kerja Nurul. Nurul dan capek mikir ya Nurul sobek buku jingga lagi kan isinya hasil dari sobekan punya Nurul. Wah, Ibu hargai Nurul ya, Ibu hargai Nurul, kelakuan Nurul terhadap Jingga. Baik, coba Ibu bertanya, apa sih alasan Nurul melakukan hal demikian? Ya Nurul kesal, masa Nurul diam aja hasil kerja Nurul dicontek begitu saja. Udah capek-capek mikir Jingga gak menghargai Nurul sama sekali. Ya wajar ya Nurul, Ibu mengerti, Ibu juga menghargai pendapat kamu untuk merasa dihargai oleh orang lain. Itu merupakan pentingnya bagi kamu. Nah untung kamu tadi hanya merobek buku Jingga ya. Mungkin kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih berbeda dari tadi ya. Iya. Baik Nurul, coba Nurul pikirkan kira-kira dengan membentak-bentak Jingga, bahkan tadi sampai Nurul merobek buku Jingga, kira-kira itu baik tidak? Iya Nurul yakin ya? Coba kira-kira keyakinan kelas kita apa ya yang Nurul langgar? saling menyayangi dan menghargai teman. Nurul yakin kita memiliki keyakinan itu? Tidak. Yakin. Baik Nurul, kira-kira apa ya langkah untuk memperbaiki masalah ini? Seharusnya Nurul memberitahu Jingga supaya Jingga tidak mencontek lagi, dan seharusnya Nurul memberitahu Bu Guru kalau Jingga mencontek. Juga seharusnya Nurul bisa menahan emosi. Kira-kira Nurul bersedia untuk melakukan perbaikan ini? Bersedia Bu. Bersedia ya. Jadi kira-kira dengan Nurul mampu menahan diri ya, menahan emosi, kira-kira Nurul akan menjadi orang yang seperti apa? Akan menjadi orang yang lebih mandiri dan peduli terhadap orang lain Bu. Ya, jadi Nurul meyakini ya bahwa jika Nurul mampu menahan diri ya, menahan emosi Nurul akan lebih menghargai orang lain ya, akan lebih menyayangi orang lain sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita ya. Nah, terima kasih ya Nurul atas waktunya. Nurul berkembang. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Video lah terakhir Nurul Ya, baik itu merupakan bukti apa tugas saya untuk melakukan segitiga restitusi. Mudah-mudahan itu bukan hanya bagian dari tugas. Mudah-mudahan kedepannya jika kita menemukan suatu masalah anak, kita dapat menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi ini ya. Baik, terakhir kita simpulkan ya. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksikan dirinya sebagai posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ini tugas kita ya, Bapak Ibu. Manajer, yaitu sebagai among manajer yang mampu menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Karena memang pada dasarnya tujuan pendidikan itu menciptakan anak
baik menuju kebahagiaannya dan keselamatannya sesuai dengan keinginan kebutuhan anak tadi ya. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat membudayakan disiplin positif dapat membudaya di sekolah kita ya. Artinya membudaya itu jadi ya tadi terbiasa, jadi membudaya, tidak karena tekanan, tidak karena paksaan, pun tidak karena rayuan, bujukan ataupun penghargaan. Terima kasih ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Silahkan, karena memang waktu sudah siang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mari di awal pembelajaran Al-Fatihah
kelas 5 SDN Pasangrahan. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Bu Guru dan teman-teman. Semoga dengan membuat keyakinan kelas ini dapat membuat saya menjadi anak yang bertanggung jawab dan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Ghafir, kelas 5 SDN Pasangrahan. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Bu Erna dan teman-teman. Semoga dengan